Karat emas di hutan kelam. Kabut pagi masih menyelimuti desa kecil di pinggir hutan Kalimantan ketika Arman bergegas menuju warung kopi milik Pak Salim. Di tangannya tergenggam erat sebuah peta kertas yang sudah menguning, dilipat rapi, namun terlihat sering dibuka. Matanya yang biasa redup karena kurang tidur pagi itu berbinar-binar tak biasa. Bima, sahabatnya sejak kecil, sudah duduk di bangku kayu yang lapuk, menyuruput kopi hitam pekat. Sebagai sopir truk pengangkut kayu, dia baru saja pulang dari perjalanan yang jauh. "Bim, lo harus lihat ini," desis Arman. Suaranya bergetar penuh semangat. Tangannya yang kasar membentangkan peta itu, memperlihatkan garis-garis merah yang membentuk jalur berliku menuju jantung hutan belantara. Bima mengerutkan kening. "Lo masih ngotot mau nyari emas hutan ya? Udah kubilang itu cuma mitos orang tua-tua." Arman mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebongkah kecil logam mengkilap. "Ini bukan mitos, Bim. Aku dapat ini di pinggir jalan Kali Merah minggu lalu. Bayangin, kalau kita temukan sumbernya." Bima memeriksa bongkahan itu dengan hati-hati. Emas. Nyata. Tapi hutan di belakang desa mereka bukan tempat bermain-main. 2 tahun yang lalu, sepupunya Heri hilang di sana. Mayatnya ditemukan seminggu kemudian, separuh dimakan binatang buas. "Arman, lo ingat nasib Heri kan?" Suara Bima berat. Tapi sorot mata Arman sudah seperti orang kesurupan. "Kali ini beda. Aku udah pelajari peta geologi. Tanya sama para penggali tua. Ini jalannya. Cuma butuh 3 hari doang. Lo bawa kompas dan HP satelit. Aku yang paham jalannya." Angin malam berhembus membawa hawa dingin. Bima memandang lama wajah sahabatnya, lalu ke arah hutan gelap di kejauhan. Sesuatu dalam hati kecilnya berbisik, ini ide buruk. Tapi melihat semangat Arman yang tak terbendung. "Baiklah, tapi janji 3 hari saja ya. Lebih dari itu kita pulang. Emas atau tidak." Hari pertama perjalanan dimulai dengan semangat yang tinggi. Matahari belum lagi tinggi ketika mereka melangkah masuk ke dalam rimba. Suara burung dan serangga memenuhi udara. Sementara sinar matahari yang menembus kanopi menciptakan pola cahaya menari-nari di tanah berlumut. Arman berjalan di depan dengan langkah yang pasti. Sesekali memeriksa peta dan kompas. Bima mengikuti dari belakang. Tas besar di punggungnya berisi perbekalan dan tenda. "Lo yakin jalannya benar nih?" tanya Bima saat mereka berhenti di tepi sungai yang kecil. "Percaya saja padaku," jawab Arman sambil menyeka keringat. "Menurut peta, kita harus menyusuli sungai ini sampai menemukan air terjun yang kecil." Hari kedua membawa tantangan lebih berat. Tanah mulai berbukit. Akar-akar pohon besar seperti ular raksasa menghadang di jalan. Seekor ular piton sebesar paha melintas di depan mereka, membuat Bima tercekat. "Tenang, tenang. Dia tidak berbahaya kalau kita tidak mengganggu," bisik Arman. Tapi Bima melihat tangan sahabatnya itu juga gemetar. Ketika matahari mulai tenggelam di hari ketiga, mereka menemukan apa yang dicari. Sebuah air terjun kecil setinggi 3 meter. Airnya jernih,
mengalir ke kolam yang berbatu. Di sini, di sini! Di sini sumbernya! Teriak Arman tiba-tiba. Dia berlari ke tepi kolam. Jarinya menuju ke dasar air yang berkilauan. Bima mengernyit, lalu mendekat. Saat air bergerak, dia melihatnya butiran-butiran kecil emas berkilauan di antara pasir dan kerikil. Tidak salah lagi. Demi Tuhan! Bima berbisik, lututnya lemas. Mereka bekerja dengan cepat mengumpulkan emas. Dengan sekop kecil dan wajan, mereka menyaring pasir sungai. Butiran emas itu lebih banyak dari yang mereka duga. Tidak hanya serpihan kecil, tapi beberapa bongkahan sebesar kuku jari. Saat senja tiba, tas mereka sudah berat oleh kantong-kantong kecil berisi emas. Bima memperkirakan ini cukup untuk membeli rumah kecil di kota. Di dalam tenda yang pengap, Bima tertidur lelah. Di luar, bulan purnama menyinari hutan dengan cahaya keperakan, membuat bayangan pohon terlihat seperti raksasa yang mengawasi. Arman tidak bisa tidur. Matanya terus tertuju pada tumpukan kantong emas. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan rumah yang megah, mobil yang mewah, kehidupan mewah yang selama ini dia impikan. Dia cuma bantu bawa perbekalan. Bisiknya pada diri sendiri. Aku yang temukan lokasi ini. Akulah yang berhak dapat lebih. Dengan gerakan pelan, dia mulai mengumpulkan semua kantong emas. Saat hendak mengambil kompas dari tas Bima, jarinya terhenti. Aku hafal jalannya. Bujuknya pada diri sendiri. Dia pasti bisa pulang sendiri dengan HP satelitnya. Tanpa menoleh lagi, Arman menyelinap keluar tenda, meninggalkan Bima yang sedang terlelap. Arman berjalan cepat di tengah hutan malam. Awalnya dia yakin bisa menemukan jalan pulang. Tapi setelah beberapa jam berjalan, pepohonan mulai terlihat sama. Seharusnya sudah sampai sungai kecil ini, gumamnya. Tapi sungai yang dia lihat tidak familiar. Hutan yang tadi pagi ramah, kini berubah menjadi labirin mengerikan. Suara-suara aneh mulai terdengar. Lengkingan yang bukan berasal dari burung, gemerisik daun yang terlalu berat untuk sekedar angin. Saat fajar menyingsing, Arman tersadar bahwa dia berputar-putar. Dengan panik, dia membuka tasnya untuk memeriksa kompas. Kantong-kantong emas masih ada, tapi alat navigasinya tidak ada. Tidak mungkin, raungnya. Baru dia sadari kompas dan HP satelit masih di tas Bima. Dia mencoba mengingat-ingat arah, tapi semua pohon terlihat sama. Air minumnya tinggal setengah botol. Makanan sudah habis. Di kejauhan, dia mendengar suara Bima memanggil namanya. Tapi ketika dia menengok, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon yang bergoyang. Bima terbangun oleh kesunyian yang aneh. Begitu melihat tas Arman kosong dan kantong-kantong emas hilang, hatinya hancur. Tapi dia tidak punya waktu untuk marah. Dengan HP satelit, dia menghubungi nomor darurat. Ada korban lain? Tanya operator. Bima tercekat.
Tidak, jawabnya akhirnya. Masih tidak bisa percaya Arman akan meninggalkannya. Tim SAR tiba di keesokan harinya. Pencarian selama 2 hari membuahkan hasil yang pahit. Di sebuah lembah yang sempit, mereka menemukan Arman. Tubuhnya tertelungkup di antara akar pohon beringin raksasa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Tangan kanannya masih mencengkram erat kantong emas yang robek. Butiran-butiran emas bertebaran di sekitarnya, berkilau sinis di bawah sinar matahari yang menembus kanopi. 3 bulan kemudian, Bima berdiri di tepi hutan yang sama, memandang nisan sederhana di bawah pohon yang besar. "Kenapa, Arman?" bisiknya. "Kita bisa bagi rata kok." Tetua desa mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Hutan ini punya caranya sendiri mengajar kita, nak. Emasnya bukan untuk yang serakah." Bima mengangguk pelan. Di tangannya, sebongkah kecil emas berkilau yang terakhir dari petualangan mereka. Dengan gerakan pelan, dia meletakkannya di atas nisan. "Selamat tinggal, sahabatku."